Tahukah sahabat Badan POM? Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan reformasi dalam pengurusan izin usaha. Pelaku usaha dapat dengan mudah mengurus izin melalui satu aplikasi perizinan dengan output berupa PB-UMKU atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat resikonya yang dapat diakses melalui Online Single Submission Risk-Based Approach atau disingkat OSS-RBA yang dapat diakses melalui oss.go.id. Berikut langkah-langkah mengurus perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Pastikan Anda telah memiliki hak akses. Hak akses berupa username dan password yang dikirimkan ke email yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Kunjungi oss.go.id, pilih masuk, masukkan username dan password beserta kode CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol masuk. Klik menu PB-UMKU dan pilih permohonan baru. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU. Pada sistem akan menampilkan tabel daftar kegiatan usaha secara otomatis berdasarkan perizinan berusaha yang sudah diajukan sebelumnya, yaitu KBLI, lokasi usaha, data usaha, skala usaha, tingkat risiko, perizinan UMKU, status. Klik tombol proses perizinan berusaha UMKU. Klik tombol ajukan perizinan berusaha UMKU. Sistem akan menampilkan daftar kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha pada KBLI yang telah dipilih sebelumnya, jika ada. Ingat, KBLI untuk pengajuan sertifikasi CPOTB adalah 21021 untuk industri ekstrak bahan alam atau IEBA dan 21022 untuk IOT, industri obat tradisional, UKOT, usaha kecil obat tradisional, dan UMOT, usaha mikro obat tradisional. Kemudian pilih perizinan berusaha UMKU. Sistem akan menampilkan formulir perizinan berusaha UMKU. Pilih perizinan berusaha UMKU yang ingin diajukan pada daftar pilihan yang tertera. Masukkan kata kunci pada kolom cari untuk mencari perizinan berusaha UMKU yang ingin diajukan. Jika PB-UMKU yang ingin diajukan tidak ada pada daftar pilihan, maka pilih ya pada pertanyaan apakah Anda memerlukan perizinan berusaha UMKU lainnya. Periksa daftar kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Sistem akan menampilkan tabel daftar kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha yang sudah diajukan. Terdiri dari nama perizinan UMKU, kewenangan, tanggal pengajuan, status izin, status permohonan. Status akan berubah mengikuti pemrosesan yang dilakukan pada e-sertifikasi. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU untuk menambahkan PB-UMKU lainnya sesuai kebutuhan. Sahabat Badan POM, berikut contoh tampilan perizinan pada sistem e-sertifikasi. Jika belum terdaftar, sistem akan mengarahkan dan menampilkan halaman pendaftaran pada sistem e-sertifikasi untuk melanjutkan proses pendaftaran sesuai dengan kode izin dan NIB. Sekarang, perizinan berusaha UMKU Anda telah terbit. Jika status permohonan sudah menjadi telah terverifikasi, maka perizinan berusaha UMKU telah terbit. Klik tombol cetak perizinan berusaha UMKU. Selanjutnya, Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha UMKU tersebut. Sahabat Badan POM, berikut contoh produk PB-UMKU. Sekarang, sahabat Badan POM akan melihat bagaimana pengurusan sertifikasi CPOTB bertahap bagi UMKM melalui OSS-RBA
yang telah terintegrasi dengan sistem Badan POM, yaitu e-sertifikasi.pom.go.id. Halo, Badan POM sebagai salah satu instansi pelayanan publik kini menghadirkan layanan e-sertifikasi untuk melayani pengajuan permohonan sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik. Untuk melakukan permohonan sertifikasi CPOTB, e-sertifikasi CPOTB telah terhubung dengan OSS atau Online Single Submission yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pelaku usaha dapat mengakses layanan e-sertifikasi secara online melalui e-sertifikasi.pom.go.id. Anda harus memiliki akun yang berupa username dan password sebelum dapat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi CPOTB. Anda dapat mengajukan permohonan akun kepada admin. Akun ini yang akan Anda gunakan setiap kali mengajukan sertifikasi CPOTB atau resertifikasi. Pada layar beranda, Anda dapat mengklik pendaftaran. Lalu Anda akan diminta untuk memasukkan NIB atau nomor induk berusaha pada kolom yang tersedia. Klik daftar, maka Anda akan diarahkan ke isian data industri dan penanggung jawab. Data perusahaan antara lain, NIB dan profil industri. Data penanggung jawab antara lain, nama penanggung jawab dan email penanggung jawab. Klik komoditi industri obat tradisional dan suplemen. Pilih status industri. Anda diminta untuk membaca informasi persetujuan. Jika Anda selesai membaca dan setuju, Anda dapat mencontreng kotak. Dengan ini, saya menyatakan bahwa data yang ada dapat divalidasi. Masukkan kode keamanan, lalu klik daftar sekarang. Permohonan akun Anda akan terkirim ke admin penerima permohonan. Admin penerima permohonan akun akan melakukan evaluasi. Apabila permohonan akun Anda diterima, maka Anda akan menerima email berupa username dan password. Username dan password inilah yang akan Anda gunakan setiap kali membuka aplikasi ini. Selanjutnya, dengan akun yang telah Anda miliki, Anda dapat login melalui beranda aplikasi e-sertifikasi. Untuk mengakses halaman login, silahkan klik menu login. Silahkan masukkan username dan password berikut dengan kode keamanan. Setelah login berhasil, silahkan lengkapi data pabrik atau gudang dan data sediaan dengan mengklik menu profil perusahaan pada menu akun saya. Halaman profil perusahaan adalah menyajikan informasi data industri, penanggung jawab, daftar pabrik atau gudang, bentuk sediaan, daftar kantor, direksi atau pimpinan, dan izin atau SK. Halaman data industri adalah berisikan profil industri. Halaman data penanggung jawab berisikan data penanggung jawab pendaftaran akun. Halaman daftar pabrik adalah berisikan data pabrik atau gudang. Selain itu, pada bagian daftar pabrik diisikan juga tipe pabrik perusahaan dengan cara klik tombol tambah tipe pabrik, isi sesuai dengan tipe pabrik perusahaan, dan klik simpan. Halaman bentuk sediaan adalah berisikan data sediaan yang akan digunakan untuk mengajukan sertifikat. Untuk menambahkan data sediaan, silahkan klik tombol tambah. Halaman daftar kantor adalah berisikan alamat kantor. Untuk menambahkan daftar kantor, silahkan klik tombol tambah. Untuk menambahkan direksi atau pimpinan, silahkan klik tombol tambah. Halaman izin SK adalah berisikan izin SK. Untuk menambahkan izin SK, silahkan klik tombol tambah. Jika data sediaan sudah lengkap, Anda dapat mengajukan permohonan sertifikat CPOTB. Halaman pengajuan berisikan semua pengajuan sertifikat yang sedang diajukan. Untuk mengajukan sertifikat CPOTB, silahkan klik tombol tambah. Silahkan isi data komoditi dengan memilih CPOTB, pilih data pabrik, pilih jenis atau kriteria, pilih permohonan, kemudian tombol berikutnya.
silahkan pilih data sediaan yang akan diajukan. Silahkan pilih ID izin yang sudah diajukan pada sistem OSS. Jika data sediaan yang ingin diajukan belum terdaftar, silahkan klik tombol tambah data sediaan, kemudian klik tombol berikutnya. Silahkan upload dokumen pendukung seperti surat permohonan, surat pernyataan komitmen, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian, klik tombol kirim surat permohonan. Permohonan sertifikat akan dikirimkan ke petugas BPOM. Jika permohonan diterima dan disetujui oleh petugas BPOM, Anda dapat kembali masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan akun Anda untuk melihat kode billing PNBP. Pembayaran atau penyetoran PNBP dapat dilakukan melalui channel Bank Persepsi atau Fintech. Apabila sudah melakukan pembayaran, petugas BPOM akan melakukan audit ke lapangan. Setiap temuan yang harus ditindaklanjuti akan dituliskan dalam surat resmi. Surat resmi akan Anda terima melalui aplikasi ini. Petugas BPOM melakukan upload hasil inspeksi. Dokumen CAPA dapat Anda upload ke dalam aplikasi e-sertifikasi. Jika dokumen CAPA yang diupload belum memenuhi persyaratan, maka dokumen akan dikembalikan untuk diperbaiki. Dokumen CAPA dapat Anda upload ke dalam aplikasi e-sertifikasi. Ketika semua dokumen CAPA sudah sesuai dan disetujui oleh inspektur, petugas BPOM akan menerbitkan sertifikat. Dan sertifikat dapat Anda download. Selamat, sertifikat CPOTB sudah terbit. Sertifikat CPOTB sudah menggunakan tanda tangan elektronik atau TTE yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik. Sahabat Badan POM, dengan mengurus perizinan berusaha melalui online single submission, proses perizinan lebih mudah dan cepat. Usaha Anda maju semakin pesat.